Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17. Amanat yang paling penting untuk seorang anak. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya aqimis salati wa'mur bil ma'ruf wanha. Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Puja yang menjadi penghias rasa, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji yang menjadi penghias hati, kita panjatkan ke zat Allah Rabbul Izzati, serta syukur yang menjadi penolak takabur, kita panjatkan ke zat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang jauh di mata namun dekat di hati, yakni habibana wa nabiyana wa maulana al-karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tak lupa para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'atnya, para alimin, ulama salihin, dan semoga kita khusus yang hadir di sini senantiasa diakui sebagai umatnya, yang mana nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, sehingga pesan ini saking bagusnya oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang telah kakak tadi bacakan di awal, ya. Itu adalah amanat yang paling penting untuk seorang anak, ya. Amanat paling penting Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan kita mengambil pelajaran atas apa yang Luqmanul Hakim bicarakan kepada anaknya. Yang pertama kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, hei anakku, aqimis salat, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya. Berbuatlah yang ma'ruf dan cegah yang munkar. Yang ketiga, amanat dari Luqmanul Hakim, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Maka jikalau engkau bisa, ya, jikalau kita bisa melaksanakan yang tiga ini, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting, ya. Di sini kita bisa ngambil kesimpulan tiga. Ada amanat atau wasiat dari seorang Luqmanul Hakim, seorang ayah kepada anaknya. Yang pertama, aqimis salat. Kata Luqmanul Hakim, aqimis salat, dirikanlah salat. Kenapa yang pertama wasiatnya salat? Karena salat ini adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Bangunan tanpa tiang bisa berdiri gak? Enggak bisa berdiri. Maka kata Rasulullah SAW,
As-salatu imad dudir. Salat itu adalah tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Maka jikalau siapa orang yang mendirikan salat, maka sama halnya dengan mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menghancurkan agama. Ya. Maka laksanakanlah sholat ya. Dari sejak berumur berapa tahun Kak melaksanakan sholat? Sejak umur 7 tahun kita sudah mulai belajar. Jangan ada kata seperti ini dari orang-orang tua. Kata-kata seperti apa? Ada anaknya masih kecil, gak apa-apa mau sholat kagak juga. Jangan seperti itu ya. Orang tua dulu umur 4 tahun aja udah digiring-giring, ayo sholat. Umur 7 tahun udah pernah tuh kakak ngalamin. Umur 7 tahun baru masuk SD kelas 1 nggak sholat, dikejar-kejar sambil bawa ini kayu bakar ya, kayu bakar yang dari pelapah pelapah kelapa. Udah disebetin tuh, bukan sapunya, ininya pelapahnya nih, batang sebelum ininya. Nah, itu lumayan kan kalau dikejar-kejar suruh sholat ya, dikejar-kejar suruh sholat. Kakak waktu itu benci banget sama ibu kakak. Karena kenapa? Ibu tega banget. Tega kenapa? Saya masih kecil, disuruh-suruh sholat ya, disuruh-suruh sholat sampai bawa-bawa pukulan. Tega banget. Ini gak sayang ibu saya. Dulu waktu kakak masih kecil seperti itu sampai ke kelas 6. Ternyata hasil dari situ jadi takut gitu ya. Karena gini, akhlak itu, datangnya akhlak atau terjadinya akhlak itu karena kebiasaan ya. Kebiasaan itu terjadinya karena terpaksa itu terjadinya karena dipaksa. Maka langkah yang harus kita lakukan sebagai orang tua, paksa. Pertama paksa, maka anak itu akan terpaksa. Ketika sudah terpaksa, maka dia akan terbiasa. Ketika dia sudah terbiasa, maka akan menjadi akhlak. Maka ketika ketika sholat ini sudah menjadi akhlak di dalam dirinya, maka tidak akan pernah dia tinggalkan. Ya, seperti kayak gini, ini anak bader banget, emang itu udah jadi akhlaknya ya kayak gitu. Nah, masih kayak itu kan susah untuk merubah akhlak. Maka jadikan akhlak kita dengan akhlak yang kebaikan ya. Lebih baik kasarnya seperti ini, orang tua kasarnya lebih baik seperti ini. Lebih baik kita menggusur anak kita di dunia untuk melaksanakan sholat daripada kita di akhirat digusur oleh anak ke neraka. Kasarnya seperti itu ya. Pernah tuh bapak kakak almarhum berkata seperti itu ya. Lebih baik kamu digusur sekarang untuk sholat daripada nanti bapak digusur oleh kamu di neraka, katanya, karena kamu gak sholat. Seperti itu ya. Maka dirikanlah sholat ya. Dan sholat ini adalah amalan yang paling pertama Allah hisab. Amalan pertama yang Allah paling hisab. Yang keduanya, sholat ini adalah kualitas kehidupan kita. Jikalau sholatnya benar, jikalau sholatnya tepat waktu ya, maka dalam kehidupannya pun dia akan selalu tepat waktu. Dalam kehidupannya pun akan lurus. Sholatnya lurus, maka kehidupannya pun akan lurus. Kata Habib Ahmad kalau gak salah, Al-Hadid ya, ditukil di dalam kitabnya, sholat ini bagaikan, kalau dalam anggota tubuh kita bagaikan kepala. Berapa dia? Badan tanpa tangan bisa gak? Hidup gak? Kata siapa? Banyak tuh di luar sana orang yang gak punya tangan.
Hidup ya? Orang yang nggak punya kaki hidup? Bahkan orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki hidup? Tapi orang yang nggak punya kepala ada gak yang hidup? Tidak ada. Kalau kepalanya doang ada yang hidup. Apa? Kuyang? Tahu kuyang? Cerita rakyat gitu ya. Gak tahu bener, gak tahu kan. Seperti itu. Saking apa? Saking apa? Saking pentingnya sholat gitu ya. Yang kedua, oh ini nih. Untuk didikan kepada anak, Rasulullah SAW telah memberitahu bagaimana cara anak untuk mendidik anak. Kata Rasulullah SAW, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan perempuan. Jikalau kita punya anak dua nih, cowok sama cewek ya, kalau udah umur 10 tahun bisa, jangan disatuin karena udah dewasa. Yang keduanya suruhlah anak kita saat berumur 7 tahun ya. Saat berumur 10 tahun jikalau enggak nurut untuk melaksanakan sholat, maka pukullah. Tetapi memukulnya jangan sampai sampai cedera, sampai gak bisa jalan, jangan ya. Cukup sebagai peringatan aja, letak ya. Dan ada caranya untuk menghukum, itu ada caranya, kalian harus tahu ya. Kalian harus tahu untuk menghukum dalam syariat agama itu ada caranya, bukan seperti ini. Kalau ini pelanggaran, tapi ya ini nempel ya, ini nempel baru peletak gitu ya, peletak seperti itu ya. Jadi harus nempel, kalau nggak nempel itu pelanggaran, nggak boleh, nggak sesuai syariat Islam. Nah, yang kedua, nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya yang kedua itu yaitu